Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi bahan khotbah kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-69 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-37. Namun sebaiknya kita berdoa dulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami teramat percaya bahwa Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat saat ini Engkau mempersekutukan kami di rumah kami, di tempat kami, dan kami teramat percaya kasih mulai mengikat kami. Satu kerinduan kami mau disapa oleh kebenaran firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita seperti yang saya katakan tadi, tertulis dalam Mazmur 69 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-37. Begini firman Tuhan, saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu dan hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini hal yang terberat dalam, bukan terberat barangkali ya, sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Selama ini kita bersekutu di rumah Tuhan, di chapel-chapel, di tempat-tempat beribadah. Tapi kali ini suasananya berbeda sekali. Suasananya ya lain daripada yang lain. Dan mungkin sudah kita mulai dari kebaktian rumah tangga pertonggoan di Jumat malam untuk distrik 7 barangkali ya. Tapi kita sama-sama memahami kenapa ini terjadi dan bagaimana situasi ini nyata dalam kehidupan kita. Semua hanya karena corona. Ya, ternyata kalau sederhananya corona itu sebenarnya mahkota ya. Ternyata mahkota itu pun bisa menjadi sesuatu yang menakutkan atau apa gitu ya. Padahal kalau sesederhana mungkin kita bisa bilang, kemarin waktu pertama sekali kedengaran istilah virus corona COVID-19 ini, saya sederhana bilang harusnya kita tidak usah takut ya.
Tidak usah merasa seperti apa, sebab kita punya Korina, punya Korama yang bisa mengatasi setiap pergumulan di dalam kehidupan kita, tanda petik. Kenapa itu? Ternyata hal itu pun menjadi bahagian yang luar biasa bagi kehidupan pemazmur. Mari kita melihat apa yang dikatakan di dalam ayat ke-31 itu. Aku akan memuji-muji Allah, memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Ternyata benar, Korina, Korama menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Apa itu maknanya? Menyanyi, memuji Tuhan, mengucapkan syukur, mengagungkan namanya. Jadi benar, sebenarnya dengan lagu pujian, dengan ungkapan sukacita, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, kita bisa terbebas dari apapun di dalam kehidupan kita. Ya, ingat saja kor Bapa itu barangkali ya. Age pero gilung bangin. Wah, luar biasa. Walaupun gelombang lautan datang, gelombang besar datang menghempaskan kita, gelombang itu datang mau menghancurkan kita, menenggelamkan kita, tapi kasih Tuhan, tapi kekuatan Tuhan itu bisa mengatasi seluruh bentuk ketakutan kita. Dan hal yang luar biasa yang bisa kita temukan saat ini adalah manusia punya ketakutan yang sama. Dan di seluruh dunia. Akibat virus corona. Dan kita sudah banyak membaca berita, mendengar. Telah banyak yang meninggal dunia. Mungkin itu menjadi ketakutan tersendiri dalam kehidupan kita. Mungkin itu menjadi bahagian yang sangat menakutkan. Walaupun mungkin ada juga orang yang tidak peduli. Bahkan mulai saling berbantah-bantahan. Bagaimana ibadah di rumah, bagaimana seperti ini, bagaimana seperti ini. Lalu saling singgung, saling sini, apa segala macam. Bahkan sampai mengatakan, kamu tidak percaya Tuhan. Kenapa takut, lebih takut sama corona daripada sama Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak kalimat-kalimat yang itu hadir dalam kehidupan kita. Mungkin mencoba saling menyalahkan. Dan memang ada sebagian orang yang seperti itu. Ketika terhimpit masalah, ketika terhimpit penderitaan, ketika ada beban di dalam kehidupannya, dia mulai saling menyalahkan. Dia mulai saling berbantah-bantahan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur saat ini justru memberi hal yang berbeda. Berbeda dalam apa? Dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi ketertindasan, dalam menghadapi kesakitan. Dia punya solusi yang luar biasa. Lihat ayat 30 itu. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Dia kesakitan, dia tertindas, dia ketakutan, dia mengalami pergumulan yang hebat, pergumulan yang begitu luar biasa. Tapi apa yang dia katakan? Ketika ketertindasan itu, ketika kesakitan, ketika penderitaan, ketika sesuatu yang menakutkan itu hadir dalam kehidupannya, dia punya solusi. Apa itu? Ada iman yang luar biasa, ada pengenalan yang luar biasa kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan, dia percaya bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan. Ya, itu yang pertama sekali dia bagikan. Keselamatan itu ada di dalam Tuhan. Bukankah itu menjadi bahan perdebatan seperti yang saya katakan tadi?
mulai memperdebatkan, orang mulai saling menyalahkan. Seakan-akan kalau tidak di gereja, Tuhan tidak ada. Seakan-akan cukup berdoa saja, lalu selesailah semua. Padahal Tuhan kasih akal pikiran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan pengenalan iman itu yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Keselamatan ada di dalam tangan Tuhan. Dan itu selalu menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan sejak dari perjanjian lama. Janji Tuhan begitu luar biasa. Siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api. Bahkan Tuhan berjanji kemanapun engkau pergi, aku akan menemani engkau, akan menyertai engkau. Bahkan di Yosua dikatakan, janganlah gentar hatimu. Tuhan sumber kekuatan itu, sumber keselamatan itu. Pengenalan yang luar biasa meskipun dia mengalami ketertindasan, kesakitan itu di dalam kehidupannya. Dan kita juga mungkin mengalami ketakutan-ketakutan yang versinya berbeda. Tapi satu hal, kenallah siapa Tuhanmu. Dialah sumber keselamatan di dalam kehidupanmu. Tuhan jauh lebih besar dari virus-virus apapun yang bisa bahkan mematikan tubuhmu. Dan sikapnya yang kedua, dia cari perlindungan kepada Tuhan. Pemazmur mencari perlindungan kepada Tuhan. Ya, itu yang dia lakukan ketika penderitaan, ketika pergumulan itu hadir dalam kehidupan. Ketika ketertindasan itu hadir di dalam hidupnya. Dan sikap yang dia nyatakan dan sikap yang dia ambil adalah sesuatu yang mencengangkan. Apa itu? Tadi kita mulai membacanya. Aku memulai membacanya. Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Itu sikap yang dia ambil. Dia tidak meringkuk. Dia tidak lari dari kenyataan. Dia tidak coba menghindar atau apapun itu. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia bernyanyi. Dia dimuji nama Tuhan. Dia mengucap syukur. Bayangkan ucapan syukur yang luar biasa bagi kita. Kita bisa mengalami ini, situasi ini. Kita bisa mengalami suasana ini. Mungkin banyak hal yang mau ditegur dari kehidupan kita. Yang selama ini kita workaholic, gila kerja. Kita sibuk di luar sana. Tanpa mementingkan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Yang membutuhkan kebersamaan, yang membutuhkan persekutuan. Yang dekat dengan kita. Bukankah itu menjadi hal yang asing pada saat ini? Ya, ucapan syukur. Terima kasih Tuhan aku bisa mengalami hal ini. Terima kasih Tuhan aku bisa mengalami situasi ini. Bersekutu di rumah. Bersekutu dengan keluarga. Dan itu menjadi pesan yang luar biasa bagi kita. Dia memuji, dia bernyanyi, dia mengagungkan Tuhan. Dengan ucapan syukurnya, mengucap syukur di dalam segala hal. Allah mengerti, Allah peduli. Itu kekuatan dalam hidup kita. Allah mengerti, Allah peduli. Apapun yang kita alami. Dia tahu situasimu. Dia tahu keadaanmu. Tapi adakah mulut, adakah kehidupan yang mampu memuji, yang mampu bernyanyi, mengagungkan Tuhan dengan ucapan syukur? Meskipun penderitaan itu, meskipun ketakutan itu hadir dalam hidupnya. Kalau orang bersuka cita, bernyanyi, karena memperoleh sesuatu itu hal yang sederhana sekali. Hal ya yang biasa sekali. Orang lain juga bisa, yang tidak mengenal Tuhan juga bisa. Tapi adakah kekuatan kita untuk mampu bernyanyi di tengah gejolak, di tengah penderitaan, di tengah ketakutan yang kita alami di dalam kehidupan kita?
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur mengajar kita bahwa marilah memuji Tuhan. Marilah mengagungkan namanya, marilah mengucap syukur. Sebab ternyata Tuhan lebih menyukai itu semua daripada persembahan kurban bakaran sapi jantan, lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Itu yang Tuhan mau dengan kehidupan kita. Dan janji dan ungkapan iman dikatakan oleh pemazmur, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Hatimu hidup kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketertindasan, sakit, penyakit, pergumulan, beban yang kita alami akan membuat kita terpuruk secara manusiawi, akan membuat kita ketakutan, gentar di dalam kehidupan kita, dan mungkin kita sama seperti robot yang kelihatannya hidup, tapi hati kita hancur, hati kita remuk. Tapi pemazmur mengatakan, dia memeteraikan bahwa orang yang rendah hati akan bersuka cita, orang yang mencari Allah akan bersuka cita, dan hatinya akan hidup kembali. Dia tidak terpuruk, dia tidak menunduk, pertanda sebuah kegagalan, ketidakmampuan, tapi ada hati yang gembira. Ada hati yang selalu bersuka cita bahwa dalam Tuhan, penderitaan dalam bentuk apapun, ketertindasan dalam bentuk apapun, kesakitan dalam bentuk apapun, di dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan. Sakit penyakit akan dinyahkan. Dan itu sudah pernah terjadi. Ingat saja kisah bangsa Israel. Bagaimana penyakit melanda. Tapi bangsa Israel, orang-orang yang dipilih Tuhan, bisa tidak tersentuh sedikit pun. Dan hati mereka selalu bersuka cita, sebab Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan dikatakan Tuhan akan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak pernah memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Mungkin beban yang kita alami membuat kita merasa tidak dianggap, membuat kita merasa tidak diperdulikan, membuat kita merasa asing dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita. Tapi janji Tuhan bagimu, bagi kita semua saat ini, bahwa Tuhan tidak pernah memandang hina engkau. Tuhan tidak pernah memicingkan matanya. Tuhan tidak pernah menutup matanya sebelah melihat keberadaanmu. Bulu yang patah, bulu yang koyak, tidak akan dirobohkan, tidak akan dipatahkan, tidak akan dibakar, dibuang, tidak akan seperti tidak diperdulikan, tapi bulu itu akan ditegakkan, akan ditopang dengan hati yang penuh sukacita, melanjutkan hari-hari kehidupannya. Dan firman Tuhan berjanji di dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyelamatkan Sion. Tuhan akan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Dan itulah janji Tuhan pada saat ini bagi kita. Tuhan akan memulihkan kotamu. Tuhan akan memulihkan daerahmu. Tuhan akan memulihkan rumahmu. Tuhan akan memulihkan lingkunganmu. Tuhan akan memulihkan negaramu, bahkan dunia ini. Janji Tuhan. Sebab dunia ini ada di dalam genggamannya. Sebab dunia ini adalah miliknya. Dia penciptanya. Dia sang kreator. Dia sang pencipta. Dia memilikinya dan dia mengendalikan dunia ini.
tentu saja Tuhan tidak akan membiarkan itu semua hancur. Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan akan memperdulikan dan Tuhan akan merangkainya kembali. Bahkan siapapun saat ini yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami ketakutan, yang mengalami penyakit virus corona, atau apapun itu di dalam kehidupanmu, janji Tuhan bagimu, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan diselamatkan. Amin. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah menjadi pewarisan yang luar biasa untuk keturunanmu, untuk orang-orang di sekitarmu. Dan dengan situasi ini, kita mengalami kekuatan yang luar biasa. Bahwa Tuhan juga ada di rumahmu. Bahwa Tuhan juga ada di dalam persekutuan yang kecil. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul bersekutu, Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Kalau corona bisa memisahkan, kalau corona bisa membuat jarak antara aku dan engkau, antara kita dan keluarga yang lain, keluarga besar kita, umat percaya. Tapi percayalah, kasih Tuhan tidak pernah memisahkan. Kasih Tuhan selalu mendekatkan dan melekatkan kita. Kasih Tuhan akan menyatukan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau corona bisa mematikan tubuhmu, kalau corona bisa mematikan badan kita yang fana ini, percayalah bahwa corona tidak bisa mematikan jiwa kita. Bahwa corona tidak akan pernah bisa mematikan keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Dan itu adalah anugerah yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut kepada yang bisa membunuh tubuhmu, tapi takutlah kepada yang bisa membunuh jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, wariskanlah itu kepada keturunanmu. Wariskanlah itu kepada sekelilingmu. Bahwa penderitaan, ketakutan apapun tidak bisa memisahkan engkau. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kalau kami tidak bisa dipersekutukan di rumah ibadah-Mu seperti biasa kami lakukan, tapi kami teramat percaya bahwa Tuhan selalu ada. Sebab Tuhan adalah omnipresent, maha hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Dalam kasih-Mu, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, bahkan mengenyahkan, memusnahkan seluruh virus-virus yang mengganggu kehidupan dan mungkin menghadirkan ketakutan bagi sebagian orang. Mungkin sebagian besar, tapi kami teramat percaya Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kami. Bukan hanya keselamatan tubuh kami, tapi juga jiwa kami. Dan biarlah hati, mata, telinga, pikiran selalu tertuju kepada Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.